Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. An Education and Story. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat yang menonton kegiatan konten pembelajaran pada hari ini ya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari leading, tracking, dan kerning dalam tipografi ya untuk jurusan desain komunikasi visual. Jadi kita langsung masuk saja ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan leading, tracking, dan kerning ya? Di dalam pembelajaran tipografi ya seringkali kita akan mendengar ya atau banyak mendengar tentang leading, tracking, dan kerning. Jadi yang dimaksud dengan leading ya, ini yang pertama ya. Leading itu atau biasanya disebut juga dengan spasi baris ya. Juga dapat diartikan sebagai jarak antar baris. Jadi ada satu kalimat mungkin di dalam satu huruf dengan huruf yang lain, nah itu ya disebut dengan leading ya. Jadi di mana pengaturan baris ya memiliki dua tujuan pada intinya. Yang pertama itu yaitu readability ya atau mudah dibaca. Kemudian ada estetik atau keindahan, estetik biasanya. Jadi ada dua tujuan. Yang pertama untuk mudah dibaca dan yang kedua adalah untuk keindahannya, estetik dalam tipografi. Secara umum leading itu masih tetap lebih baik jika diatur ya secara manual. Mengapa? Karena perlu mempertimbangkan huruf-huruf yang karakternya tinggi ya, terus mempunyai kaki. Jadi istilahnya ada ascender dan descender. Misalnya huruf B, L kecil, G, H, J, P, Y. Ini bisa L apa L ya kalau tidak salah, I atau L kalau tidak salah. Nah ini ya. Jadi yang harus kita perhatikan di dalam leading ini yaitu eh, X height atau extendernya sama descendernya ya. Jadi ada karakter-karakter huruf yang memiliki perbedaan tersendiri ya. Contohnya extendernya ini tadi ya adalah extender dan descender, misalnya huruf D, L kecil dan G, H, J, P, Y. Seperti itu. Ini huruf G ya di descender dan huruf D ada extendernya. Extender itu adalah baris paling depan, sedangkan descender ini adalah baris yang paling bawah seperti itu ya. Ini kalian juga bisa lihat ya jarak antar spasi huruf dalam sebuah kalimat. Jadi itu yang dimaksud dengan leading. Saya ulangi lagi, leading biasa disebut juga dengan pengaturan spasi atau baris atau juga bisa diartikan jarak antar baris seperti itu. Lanjut lagi ya, ini adalah contoh dari leading. Misalkan ini adalah cinta sejati, dispasikan, cinta sejati tidak dispasikan. Ya, jadi gunanya juga untuk estetik, keindahan, dan juga untuk ini ya, yang agar mudah dibaca ya. Jadi orang-orang itu agar mudah membaca apa yang Anda sampaikan seperti itu ya. Contohnya di sini ya ada Yusuf Max. Jadi ini adalah judul, sedangkan di sini adalah subjudul atau deskripsi dari sebuah informasi kalian. Ini juga ya ada wash your hand agar mudah dibaca dan enak dilihat ya, estetik. Jadi ketika kalian membuat poster, kalian bisa menempatkan posisi tipografi ini atau fungsi dari uh, leading ini ya. Lanjut lagi. Kemudian yang kedua ada kerning ya. Kerning itu adalah sebuah proses atau istilah dalam tipografi ya. Kerning itu mengacu pada jarak antar dua huruf ya, antara misalkan bawah B dan A, dan sebagai proses penyesuaian spasi secara manual. Terus penggunaan kerning yang baik digunakan saat menyesuaikan logo, headline ya, headline atau judul, kemudian ada komposisi dari sebuah tipografi tersebut. Spasi huruf yang dibuat lebar ya dapat menimbulkan kesan keseimbangan. Berarti ada titik center ya, irama,
komposisi dan image tertentu. Ada beberapa contoh huruf yang apabila berdampingan maka spasi akan menjadi terlalu lebar seperti huruf Y ya, yang berdampingan dengan huruf A, huruf W dan huruf A, huruf Y dengan O kecil. Selain itu, ada juga huruf tertentu yang apabila berdampingan terlihat terlalu rapat seperti ME, ML, dan lain sebagainya. Ini adalah contohnya ya. Seperti ini ya. Surakarta. Jadi R dan T ini berdekatan, padahal ini sudah spasi. Mengapa? Karena karakter dari sebuah huruf. Maka digunakanlah kerning untuk memisahkan dua baris atau dua huruf dari satu kalimat. Karena karakternya, misalkan dia masuk ke dalam font sans serif, maka jaraknya akan lebih mudah. Tetapi apabila ada all style, karakternya all style, nah itu bisa jadi seperti Surakarta ini ya, bisa satu karakter dalam satu kalimatnya. Padahal ini sudah dispasi. Ketika kalian sudah membentuk huruf kapital ya, huruf besar Surakarta, maka R dan T itu tidak berdampingan. Jadi yang akan kita tekankan di sini adalah kerning itu yaitu spasi huruf yang perlu diatur secara khusus ya. Jadi mungkin saja antara R dan T ini bisa kita tambahkan sedikit jarak seperti itu. Atau kita ubah saja hurufnya menjadi huruf kapital semua. Intinya pada kita ini supaya mudah dibaca. Ini without kerning ya. Jadi antara ini bisa kita buat spasi. Kalau ini with kerning, jadi terlalu mendekat ya seperti ini ya. Tuh. Kemudian ini juga ya, A dan V ya, huruf kapital besar. Jadi sama ya. Ini no kerning. Ini W dan A menspasikan. Ini kerning yang sudah diaplikasikan. Terlalu dekat dengan kaki dari huruf, sebuah huruf ya. Ini kaki huruf atas ascender ke descender ya, huruf A-nya. Ini ya fungsi kerning ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kerning merupakan sebuah proses dalam istilah tipografi mengacu pada jarak antar dua huruf dan sebagai proses penyesuaian spasi secara manual. Jadi tertentu saja ya sesuai dengan karakter yang ada pada huruf tertentu. Lanjut lagi ya. Ini ya pengertiannya tadi ya bahwa tulisan pada Surakarta spasi huruf S dan U terlihat lebih lebar, sementara huruf R dan T tampak berkesinambungan. Agar teks tampak terlihat selaras, maka beberapa spasi huruf perlu diatur secara khusus. Hal ini juga berlaku pada desain tulisan di setiap judul ataupun subjudul pada sebuah desain kalian. Contohnya itu ya logo, terus poster, judul iklan itu sangat penting ya karena ada penyampaian secara visual yang akan kalian agar orang membacanya tahu apa yang akan kalian sampaikan. Jadi pada intinya tujuan dari adanya kerning yaitu untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam membaca sebuah teks ya, spasi antar huruf. Seperti itu. Lanjut. Yang terakhir ya, tracking ya. Tracking ini dapat juga sebagai letter spacing, yaitu mengacu pada keseluruhan jarak huruf ya pada satu kalimat dan tidak hanya dua karakter. Yang memungkinkan Anda menyesuaikan spasi dengan teks secara seragam ya. Ini kalian bisa lihat ya tracking ini ya. Ini saya akan pindahkan sebentar. Ini tracking ya dalam satu kalimat. Bisa kalian spasikan ya 1, 2, dan 3. Nah, tracking ini mungkin 1 poin, ini 1 poin, 2 poin atau 1,5 poin bisa juga seperti itu ya. Jadi pada intinya leading ya, saya ulangi lagi, saya view lagi. Leading ini bisa difungsikan untuk mengatur spasi baris ya, sebagai jarak antar baris yang tujuannya untuk memudahkan pembaca dan terlihat estetiknya dalam sebuah tipografi. Kemudian ada kerning ya, yang tujuannya yaitu jarak antara dua huruf sebagai proses penyesuaian spasi secara manual yang digunakan
untuk memudahkan sebuah karakter atau memisahkan sebuah karakter tertentu yang seharusnya sudah spasi tapi masih tetap menyambung ya. Ini ada karakter-karakter tertentu, ya. Jadi tujuannya yaitu memudahkan atau memberikan kenyamanan pada saat kalian membaca ya. Kalau tracking ini eh, sebagai letter spacing, yaitu untuk mengacu pada keseluruhan cara huruf. Jadi kalian menspasikan satu kalimat seperti itu ya. Kalian bisa lihat juga di Corel ataupun di Canva, Photoshop itu banyak sekali ya. Itu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bisa kita lanjutkan lagi ke depan dengan materi-materi yang insya Allah akan memudahkan kalian dalam memberikan pengertian dasar sebuah dari desain komunikasi visual ini. Itu saja saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.